Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Hari ini Samir pasti tahu MotoGP akan melakukan pengetesan atau tes 6 down pertama kali. Dan teman-teman pasti tahu di tanggal 1 sampai dengan 3 Februari tim konsesi yakni Yamaha dan juga Honda akan mendapatkan kelebihan yang mana mereka bisa menurunkan pembalap utamanya. Jadi dikonfirmasi Luca Marini, Joan Mir serta Fabio Quartararo dan Alex Rins mereka akan turun menggunakan motornya, jadi mereka akan ngetes langsung bersama dengan test rider. Sementara pembalap Ducati, mereka tidak diperbolehkan karena Ducati tidak memiliki konsesi. Nah, teman-teman semuanya pasti tahu pula bagaimana kemarin para pembalap Ducati karena mereka tidak mendapatkan akses dengan motor MotoGP-nya, tim dari Ducati mereka bersama-sama World Superbike Rider di Portimao mereka ngetes atau menurunkan pembalap utamanya dan juga pembalap satelitnya untuk ngetes motor Panigale V4. Tentu saja kita penasaran sebab ternyata Valentino Rossi juga turun bareng di trek tersebut. Rossi yang sudah cukup lama tidak nunggang motor, ternyata kemarin satu trek dengan Marc Marquez. Ini surprise banget, Cak. Ini mengejutkan. Jadi kita juga penasaran seperti apa sih jalannya tes kemarin dan kenapa Rossi bisa turun di atas R1 bersama dengan para muridnya yang menggunakan motor Ducati. Tentu saja kita akan bedah detail seperti apa. Kita langsung saja tengok seperti apa hiruk pikuk di Portimao kemarin. Foto-foto yang sangat berguna buat kita analisa bersama. Kita intip langsung di sini, Cak. Kita tangkap bagaimana Marquez dengan Alex Marquez. Sama-sama Marqueznya, Cak. Tapi satunya Marc Marquez, satu Alex Marquez. Dan mereka sudah berkumpul di Portimao. Dan kita lihat bagaimana mereka sedang action bersama Toprak. Dan teman-teman, memang Toprak ini luar biasa, Cak. Menggunakan mesin BMW S1000. Kita lihat Toprak sudah melejit. Dan hari terakhir bahkan Toprak mengungguli Bulega. Tapi kita nggak akan bahas itu, Cak. Namun kita akan fokus kepada para pembalap MotoGP yang sedang ngetes. Khususnya para pembalap MotoGP Ducati yang tidak mendapatkan konsesi. Dan mereka akhirnya menyewa Portimao untuk ngetes motor Ducati Panigale V4. Nah, ini adalah kesibukan Marc Marquez dan Alex Marquez yang sepertinya sedang berusaha untuk mengerti tombol-tombol atau karakter ataupun settingan dari Ducati Panigale V4. Memang, Cak, kita harus akui Marquez ini adalah pembalap yang dibesarkan bersama Honda. Tentu saja dia selalu paham dengan motor Honda. Namun tidak mudah untuknya mengetahui bagaimana karakter Ducati Panigale V4. Dan teman-teman harus tahu, konsep pembuatan Ducati Panigale V4 ini beda dibandingkan dengan Superbike yang bertebaran di dunia. Maksudnya Superbike dari Jepang. Karena jika Superbike Jepang adalah motor Mass Pro yang diracingin, maka konsep pembuatan atau pengembangan Ducati Panigale adalah motor Mass Pro yang diambil dari prototipe. Jadi memang pengembangan awal adalah sebuah motor yang mengambil konsep dari MotoGP, Cak. Ducati beda, memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai World Superbike ataupun MotoGP. Sementara Jepang sebaliknya, Cak. Dari Mass Pro baru diracingin. Makanya kalau saya nanya bagaimana motor ini, pasti secara track oriented lebih bagus dibandingkan dengan Mass Pro Bike Jepang. Dan kita lihat memang suka nggak suka saat ini Ducati luar biasa melejit. Dan itulah kenapa kita perhatikan di sini Marc Marquez sedang berusaha untuk mengerti seperti apa Ducati Panigale bersama Alex Marquez. Nah, ini dia yang menjadi pokok pembahasan. Ternyata Valentino Rossi satu track dengan Marc Marquez. Ini adalah kondisi yang sangat jarang terjadi setelah, bukan jarang lagi, hampir nggak pernah terjadi setelah Rossi pensiun. Dan ternyata Rossi turun dengan menggunakan YZF R1 yang diberikan Yamaha pada Rossi di tahun 2021 saat dia pensiun. Dan ternyata Rossi turun menggunakan motor R1. Dan ini kita lihat bagaimana Morbidelli yang berbicara dengan Valentino. Dan memang, Cak, di Portimao kemarin bisa kita katakan praktis para murid dari Akademi VR46. Dan gara-gara pula Rossi turun dengan menggunakan R1, timbul spekulasi bahwa Rossi diduga akan memilih atau meninggalkan Ducati dan memilih Yamaha untuk tim VR46. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat gambar Pecco Bagnaia sedang berdiskusi dengan Bezzecchi dan juga Morbidelli. Dan sekali lagi, para pembalap ini tidak mendapatkan konsesi gara-gara Ducati luar biasa penampilannya. Makanya di Portimao adalah sebuah sesi di mana para pembalap yang menggunakan Ducati diperbolehkan untuk jajal motor mass production bike. Seperti demikian, atau motor World Superbike. Itulah kenapa mereka ngetes atau merasakan feeling menggunakan Ducati Panigale V4. Walaupun secara karakter mungkin berbeda karena tidak banyak aero, tapi untuk settingan Ducati Panigale V4 ini disetting sedekat mungkin dengan Desmos CDG yang digunakan oleh para pembalap Ducati di MotoGP. Bisa mewakili lah bagaimana feel, sensasi, karakter dari balap untuk Ducati Panigale. Nah, ini adalah
Enea Bastianini. Ini adalah foto action Enea Bastianini yang menggunakan Ducati Panigale V4. Sejauh ini memang tidak banyak statement apapun dari para pembalap, Cak. Pecco Bagnaia yang menggunakan racing suit warna hitam pada saat pengetesan kemarin di Portimao, dan juga helmnya ada warna putihnya di bagian atas. Ini adalah helm Suomi. Untuk motornya ada angka 1 warna merah. Memang agak nyaru, Cak, karena untuk angkanya di clear warna merah tanpa ada banyak tempelan, hanya ada tulisan atau tempelan stiker VR46 seperti ini, Cak. Nah, sementara ini adalah penampakan Alex Marquez, Kang Mas ya. Jadi Alex Marquez menggunakan Ducati Panigale yang di clear warna biru khas Gresini. Dan ternyata untuk racing suitnya juga warna biru, Cak. Cenderung biru, tapi birunya biru gelap ya, sedikit gelap. Untuk warna motor tidak berubah atau masih sama identik dengan MotoGP bike yang digunakan oleh Gresini. Dan tempelannya banyak banget, Cak. Beda dibandingkan dengan Ducati Factory. Ternyata untuk tim satelit ini menggunakan tempelan stiker yang banyak banget. Gila nih, stiker dari sponsornya semuanya nongol di sini, Cak. Mulai dari Antangin, MS Glowman, Bolt, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, Cak, Aspira dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah pemandangan yang sangat jarang kita lihat, dan teman-teman harus tahu, khusus untuk dua pembalap ini, Marc Marquez dan juga Alex Marquez, dia tidak memasang transponder. Ini yang kita juga penasaran, Cak. Ada alasan khusus mungkin ya untuk menyembunyikan pace atau potensi asli mereka. Penampakan Marc Marquez yang menggunakan leather atau racing suit yang sama pada saat pengetesan di MotoGP, hanya Marc Marquez dan juga Alex Marquez yang tidak memasang transponder, Cak. Jadi kita tidak tahu lap time-nya berapa, apakah kencang atau lambat kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara umum sosok motornya kelihatan semuanya, Cak. Jadi motor yang kita lihat ini adalah Ducati Panigale V4 dengan banyak sekali tempelan, dan memang secara stripping ataupun livery dibuat sedemikian rupa seidentik mungkin dengan MotoGP bike. Tentu saja yang paling menarik perhatian dari semuanya adalah The Doctor atau The Legend. Jadi Kang Mas, kemarin Rossi turun menggunakan R1, dia bersama dengan para pembalap World Superbike. Tentu saja ini sangat menarik untuk kita bahas karena ternyata lap time Rossi tidaklah buruk, Cak, untuk usia 44 tahun dan jarang sekali nunggang motor di sirkuit menggunakan motor R1 lagi. Nah, ini dia Rossi, Cak. Dari depan seperti apa sosok dari R1, yang mana clearnya adalah warna biru ya, biru terang, dan ada kombinasi fluo atau apa ini, hijau stabilo ya, kuning atau hijau, kuning stabilo mungkin ya. 46-nya masih sangat khas. Dan teman-teman juga harus tahu Rossi menggunakan helm yang berbeda, helm yang baru banget khusus untuk turun di Portimao ini. Nah, seperti ini, dan di belakangnya adalah Andrea Iannone yang menggunakan Ducati Panigale. Yes, Rossi akhirnya turun di sirkuit. Mantap nih, Cak. Ini penampakan Rossi lagi, Kang Mas ya. Jadi Rossi ini bisa kita pastikan hanya just for fun ya, teman-teman. Jadi nggak mengejar apapun. Rossi hanya ya menikmati saja bagaimana dia udah lama tidak di atas motor. Dan yang mencengangkan itu tadi, lap time-nya tidaklah seburuk yang kita kira untuk ukuran pembalap yang lama pensiun dan tidak pernah nunggang motor di sirkuit official seperti ini, dan banyak bermain roda 4. Kita lihat nanti. Nah, ini, Cak, jadi beda dibandingkan dengan para pembalap lainnya yang menggunakan Ducati. Khusus untuk Luca Marini yang sudah bernaung di bawah Honda, Luca menggunakan motor CBR 1000 RRR Triple R ya maksudnya ya, untuk ngetes motornya. Jadi ngetes motor di Portimao kemarin. Dan ini juga menarik sekali, Cak, karena ternyata Luca yang seharusnya nanti hari ini maksudnya ya akan turun di shakedown, ternyata juga ikut pengetesan kemarin. Dan tidak ada konfirmasi bagaimana pernyataan dari Luca, tapi kita tahu untuk lap time-nya kita lihat nanti. Jadi menggunakan CBR 1000 ya, 1000, dan sosok dari motor ini terlihat ya standar sih, nggak terlalu berbeda, nggak terlalu banyak perombakan, hanya menggunakan knalpot yang cukup panjang, knalpotnya berubah. Nah, ini adalah motor yang digunakan oleh Luca Marini, Honda CBR 1000 Triple R, dan ternyata memang ada perombakan sedikit ya di bagian aeronya, Cak, lihat nih. Nah, ini adalah rekap dari para pembalap MotoGP. Teman-teman, sebenarnya jika kita bedah untuk lap time-nya memang bercampur dengan para pembalap World Superbike, tapi khusus IWB akan nge-share kesampaian semuanya untuk lap time dari para pembalap MotoGP yang ngetes motor kemarin. Dan ternyata, Cak, secara lap time Pecco Bagnaia
menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 43.090 detik ya. Kedua, ternyata Luca Marini menggunakan Honda CBR 1000 dengan lap time yang cukup mepet 1 menit 43.351 detik. Sementara Morbidelli ketiga, dan teman-teman, Morbidelli ini mengalami crash yang cukup hebat kemarin. Untungnya tidak ada cedera, jadi Franco crash di atas Ducati Panigale V4, sempat ditolongin oleh Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Kemudian keempat, Marco Bezzecchi dengan 1 menit 43.622 detik. 5, Enea Bastianini, dan ke-6 Fabio Di Giannantonio, dan Valentino Rossi dengan Yamaha R1 dengan 1 menit 44.703 detik. Ini yang kita surprise ya. Jadi ini yang kita cukup terkejut karena Rossi ini hanya terpaut 1,6 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Sampai bayangin aja, menggunakan motor yang berbeda dan dipercaya Ducati Panigale V4 secara umum lebih baik dibandingkan dengan R1, tapi ternyata Rossi nggak terpaut jauh dengan 1 menit 44,703 detik, artinya terpaut 1,6 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini keren ya menurut WP, keren. Rossi masih bertaji ternyata, masih tajam cak. Dan yang terakhir adalah Alex Marquez serta Marc Marquez. Mereka turun dengan motor tanpa transponder, jadi kita nggak tahu lap time-nya berapa. Yes. Dan terakhir adalah Gas officially sudah meluncurkan tim mereka. Yes, ini dia cak. Gas sudah meluncurkan generasi yang terbaru, Pedro Acosta, dan ternyata kehadiran Pedro Acosta juga menarik sponsor yang sangat besar dengan hadirnya Red Bull di sini, Cak. Kita lihat bagaimana komparasi motor di tahun sebelumnya. Gas. Yes, di sini, Cak. Bagaimana kita konfirmasi untuk sponsor sudah berubah. Sebelumnya menggunakan Elf, tapi ternyata di tahun 2024 sudah nongol Motul, Cak. Ini gila. Artinya ada kepercayaan yang sangat tinggi dari para sponsor, termasuk Motul pun akhirnya nempel di Gas. Kita sudah dapat selentingan sebenarnya sebelumnya, tapi ya secara official akhirnya diumumkan. Jadi biar jelas, termasuk juga nempelnya Red Bull di sini ya. Jadi sponsor utamanya adalah Red Bull dan Motul. Pedro Acosta membuat Gas berbeda. Lihat nih, sini ya tempelan-tempelannya. Komparasinya yang paling mencolok adalah kehadiran dari Motul dan juga Red Bull. Yes, itu kira-kira aja ya konfirmasi atau informasi beberapa buat semuanya yang hadir di Portimao. Semoga mencerahkan, Cak. Nah, Kang Mas, jadi gitu ya gambaran buat semuanya yang mungkin baru gabung atau belum tahu bagaimana pengetesan di Portimao. Jadi bisa kita simpulkan baik Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Pecco Bagnaia, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, semuanya menggunakan Ducati, dan memang mereka tidak mendapatkan akses konsesi sehingga mereka hanya bisa ngetes motor Mas Pro baik. Tapi jangan salah, sekali lagi WP tekankan di sini. Jadi Panigale V4 ini adalah sebuah motor yang diracik oleh Ducati bersama dengan Gigi D'Alina. Ini adalah sebuah proyek ambisius Ducati untuk meracik motor racing horsepower baik menggunakan role model dari MotoGP engine. Jadi kalau saya nanya, itu adalah motor yang diambil. Motor racing pengembangannya memang murni racing dari MotoGP yang diterjemahkan buat di horsepower baik ya. Jadi ada homologasi sehingga mereka mengakali meracik atau memproduksi 500 unit saja di awal untuk bisa goal homologasi disebut sebagai mass production bike. Tapi sebenarnya dari pengembangan awal motor ini memang diracik beda dengan Jepang yang konsep pengembangannya adalah motor mass pro kemudian diracingin. Kalau dari motor Jepang seperti R1, kemudian ZX10R, itu memang motor Mass Pro diracingin, ditempelin perangkat racing semuanya. Tapi kalau V4, Ducati Panigale V4, peracikan awal dikembangkan role modelnya dari MotoGP yang coba diterjemahkan ke mass production bike, sehingga mereka meracik atau memproduksi hanya 500 unit di awal supaya masuk homologasi, dan barulah di sana mereka memproduksi massal setelah responnya bagus. Dan makanya kalau saya menanya untuk harian, motor Ducati Panigale itu memang kurang cocok sebenarnya. Pasti kenyamanannya nyaman motor Jepang. Kemudian juga dari engine-nya lebih boros karena orientasinya yaitu tadi, orientasinya adalah motor racing asli, bukan yang motor Mass Pro di racingin. Kira-kira demikian ya. Nah, hari ini akan ada tes 6 down Malaysia Sepang. Nanti racik buat sampean tes 6 down seperti apa, itu cukup penasaran. Dan dari sana nanti kita coba untuk jabarkan detailnya seperti apa ke sampean semuanya. Perombakannya, motornya kayak apa, jadi supaya sampean nggak ketinggalan kereta. Ya, jadi gitu aja Cak, update kebenaran dan informasi buat sampean semuanya. Undangan Honda sudah datang, WP akan bersiap untuk kembali ke Jakarta.
Jadi undangan untuk launching produk hari ini WB akan bersiap-siap prepare. Besok kita langsung merapat, melejit langsung ke Jakarta. Dan teman-teman pasti tahu kan Honda sudah memberikan invitation ke kita dan juga Honda sudah memberikan teaser ke samping semuanya tentang sebuah produk dengan inisial S. Kita akan bahas nanti pastinya. Toh juga 2 hari lagi. Kalau saya mengikuti Iwan Benaran pasti tahu bahwa itu adalah sosok yang kita duga sebagai new stylo. Ya, Cak, itu aja Cak update pembenaran tentang MotoGP. Valentino Rossi turun balap di Portimao, turun ngetes di Portimao dengan menggunakan Yamaha seperti sebuah sinyal bahwa Rossi kemungkinan akan meninggalkan Ducati, ya VR46 maksudnya, dan akan hijrah atau gabung ke Yamaha. Tapi sejauh ini Uchiyo, ya jadi Uchiyo sebagai manajer dari VR46 masih kekeh mereka berharap tetap bersama Ducati, tapi tentu saja yang namanya bosnya yang punya kan Rossi, Cak. Kalau Rossi sudah dekat sama Yamaha, Rossi mengatakan, oke, kita pindah. Ya, siapa yang bisa mencegah, ya kan? Jadi kita pantau seperti apa, dan kalau kalian suka video ini semua like, share, dan subscribe. Oh, jolly, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.